Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan kepada Taliban untuk membatalkan tindakan kerasnya terhadap perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Dalam sebuah resolusi yang disetujui secara bulat, Dewan memperpanjang misi PBB di negara tersebut selama 1 tahun lagi, sambil menuntut agar perempuan diizinkan kembali ke kehidupan publik, pendidikan, dan pekerjaan. Pemungutan suara ini dilakukan setelah setidaknya 30 perempuan ditangkap di Afghanistan Barat bulan ini, karena diduga melanggar aturan berpakaian yang ditetapkan Taliban. Protes meletus setelah penangkapan tersebut dengan polisi Taliban membubarkan kerumunan secara brutal. Setidaknya 2 orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya terluka. Untuk membahas lebih lanjut, kami bersama Mariam Wardak, pendiri LSM Afghanistan yang ia dirikan. Mariam, dengan pemungutan suara PBB ini, apakah ada yang benar-benar berubah? Atau apakah ini hanya pernyataan internasional lain yang dampaknya kecil di lapangan? Maksud saya, sejujurnya tidak langsung. Ini penting secara simbolis karena Dewan Keamanan dengan suara bulat memperpanjang mandat UNU-6 dan sekali lagi mendesak Taliban untuk mencabut pembatasan terhadap perempuan. Tapi, perempuan Afghanistan sudah sering mendengar banyak pernyataan selama bertahun-tahun. Yang penting sekarang adalah apakah ini akan menjadi alat tawar, syarat pendanaan, mekanisme perlindungan, dan konsekuensi, bukan sekedar dokumen lain saja. Jadi, apa yang dikatakan perempuan Afghanistan kepada Anda tentang kehidupan sehari-hari mereka saat ini di tengah pengetatan ini? Apakah ada yang benar-benar menjadi lebih buruk? Menurut saya, di daerah perkotaan, mereka benar-benar kelelahan. Mereka ketakutan. Mereka merasa dihapuskan. Perempuan setiap hari mengatakan kepada kita, kepada Anda, saya, dan seluruh dunia, bahwa hidup mereka semakin sempit, mulai dari apa yang mereka kenakan, kemana mereka pergi, apakah mereka bisa bekerja, belajar, atau bahkan bergerak dengan bebas. Dan terutama, seperti yang baru saja kita lihat, penangkapan terbaru terhadap perempuan di Herat karena penegakan hijab telah menciptakan ketakutan yang lebih besar di daerah perkotaan. Saya ingin menyoroti bahwa di daerah pedesaan tidak banyak perubahan, terutama di daerah yang tidak memiliki akses listrik. Banyak dari daerah-daerah tersebut tidak mengalami perubahan karena pola pikir sempit tentang bagaimana perempuan seharusnya bertindak tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, termasuk cara mereka berpakaian. Bahkan akses ke pendidikan juga sangat-sangat terbatas, terutama daerah perkotaan yang mengalami kemajuan. Dan sebagian besar negara memang berusaha untuk bergerak ke arah itu. Dan justru daerah perkotaanlah yang sekarang mengalami banyak kemunduran dan penurunan. Jadi, apa yang bisa dilakukan, Mariam? Kita punya kata-kata ini. Mungkin mereka bisa memberikan semacam pengaruh, tapi apa sebenarnya yang harus dilakukan komunitas internasional di luar beberapa resolusi dan pernyataan ini untuk benar-benar melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan saat ini? Menurut saya, kita harus berhenti memperlakukan perempuan Afghanistan hanya sebagai satu paragraf dalam sebuah resolusi. Kita benar-benar perlu mengaitkan bantuan, keterlibatan, perjalanan, bantuan, pengakuan, dan akses keuangan dengan hak-hak perempuan dan anak perempuan yang dapat diukur. Bukan memberikan akses sebagai hukuman, tapi lebih kepada akses sebagai insentif. Atau mendanai perempuan Afghanistan secara langsung, atau melindungi perempuan, pembela hak asasi manusia, atau memberikan dukungan. Saya tidak tahu, pendidikan berbasis komunitas. Dan yang paling penting, coba terus berinteraksi dengan Taliban agar mereka benar-benar memahami bahwa perempuan tidak bisa dihapuskan. Maksud saya, selalu ada ruang. Ruang itu sempit, sangat berbahaya, dan selalu dinegosiasikan. Dan maksud saya dinegosiasikan oleh perempuan Afghanistan yang bekerja secara diam-diam melalui jaringan informal dan layanan kesehatan, serta bidang lainnya. Tapi mereka tetap bernegosiasi dengan beberapa pihak. Em, Kamu tahu, saya mengambil risiko hanya dengan membagikan ini kepada beberapa anggota Taliban tingkat menengah. Karena sebagian kecil dari mereka memilih untuk menutup mata karena mereka memang ingin melihat adanya kemajuan kan? Untuk perempuan mereka, untuk negara mereka. Tapi kepemimpinan Taliban lah yang kebanyakan dari arahan-arahan itu tidak berasal dari Taliban Afghanistan. Mereka datang dari negara-negara tetangga. Dan cara mendestabilisasi sebuah masyarakat adalah dengan mendestabilisasi dan membungkam perempuan. Karena kamilah yang menentukan segalanya di rumah. Tapi jika kami tidak diizinkan untuk menangani apapun dan memajukan rumah tangga kami, serta tetap dibiarkan tidak berpendidikan dan tidak mengetahui kemajuan, maka tentu saja Afghanistan akan tetap tidak stabil dan mundur selama berabad-abad, seperti yang terjadi di masa lalu. Apakah Anda mengatakan bahwa ada beberapa tanda penegakan aturan yang saling bertentangan di dalam Taliban?
100%. Saya pikir Taliban itu terpecah-pecah. Iya, mereka memang punya kepemimpinan yang tampak bersatu, tapi dari keterlibatan yang saya lihat di berbagai tingkatan dan yang sudah kamu lihat juga, karena ada perempuan yang bernegosiasi, ada upaya-upaya yang sedang berlangsung kan? Kita dengar di beberapa tempat perempuan tidak bisa melakukan apa-apa, tapi di tempat lain mereka membuka restoran, mereka beroperasi, mereka mengajar, dan ada juga Taliban di jaringan mereka. Jadi sebenarnya bagaimana? Apakah itu karena anggota Taliban di sana lebih progresif? Atau apakah karena mereka pura-pura tidak tahu? Sebenarnya bagaimana? Dan jika mereka bekerja secara diam-diam, bagaimana kita bisa terus terlibat di ruang itu? Dan menurut saya, insentif di sini, sekali lagi, akan berhasil. Bukan dengan memberikan larangan keuangan atau larangan bepergian. Itu tidak akan berpengaruh. Taliban tidak peduli. Mereka tidak bepergian kemana-mana. Mereka tidak pergi ke luar negeri. Mereka memang tidak perlu, kan? Jadi, mereka akan berpikir, oke, kalian akan memberi kami akses. Mungkin mereka akan mempertimbangkannya kembali, karena ini adalah negara yang dilanda perang. Ini adalah wilayah yang membutuhkan stabilisasi, dan saya yakin mereka sangat menyadarinya, tapi ini soal jenis komunikasi yang digunakan. Dan satu hal lain yang ingin saya tekankan adalah, saya pikir jika komunitas internasional mau belajar bagaimana berkomunikasi dengan mereka, misalnya ada ulama perempuan di seluruh dunia yang sangat dihormati. Mengapa kita tidak menggunakan mereka untuk bernegosiasi dengan Taliban? Mengapa komunitas internasional tidak menghubungi mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa yang mereka pahami, yaitu agama, bukan? Pandangan yang menarik tentang apa yang sedang kita lihat di dalam Afghanistan saat ini. Maria Wardak, terima kasih banyak telah bersama kami di I24 News English.